proses seleksi sekda ini juga menggunakan anggaran yang memang tidak sedikit, Pak. Berapa tuh anggaran seleksi sekda? Ya, harusnya DPRD juga harus melakukan koreksi, Pak. Jadi menurut saya ini tidak bisa dianggap sepele, Pak, terhadap persoalan administrasi ini kan gitu. Jadi memang mungkin saja orang menganggap bahwa ini sepele, tapi ini akan berimplikasi hukum, Pak, terhadap legalitas atau legitimasi keputusan yang dibuat. Yang nanti proses pelantikan, misalkan karena diusulkan oleh pejabat yang tidak berwenang, ini akan menjadi problem, kan gitu. Kemudian tadi kalau ditanya masyarakat bagaimana, ya masyarakat sebenarnya punya hak untuk mengkritik, ya kan? Punya hak untuk mengkritik, tapi tidak punya kewenangan untuk menggugat, kan gitu. Kalau untuk mengkritik, karena ini proses seleksi sekda ini juga menggunakan anggaran yang memang tidak sedikit, Pak. Berapa tuh anggaran seleksi sekda itu? Ya untuk lebih ininya mungkin bisa dikonfirmasi ke BKD ya, sebagai leading sektornya. Kalau kita lihat dari berita-berita yang disampaikan, saya membaca berita yang disampaikan itu sampai 500 juta, Pak. 500 juta. Bahkan ada lagi yang menyebutkan sampai 600 juta. Itu berarti kan dua perda yang anggaran tersebut bisa dibuat untuk 2 perda biasanya kan gitu. Gitu. Artinya wajar kalau masyarakat punya hak untuk mengkritik atau memberikan saran, bukan hanya mengkritik, mungkin memberikan saran masukan gitu kan. Biasanya kan ya lazimnya ya peraturan daerah diterbitkan dengan biaya 250 juta atau 300 juta. Jadi kalau 600 itu bisa untuk dua perda kan, Pak, gitu. Hanya untuk memilih satu orang sekda. Artinya dengan biaya yang cukup tinggi, besar, harus kualitas sekda juga harus bagus, Pak. Kan gitu. Nah, logikanya bagaimana kita mau berharap kualitas yang bagus kalau prosesnya saja sudah banyak yang cacat atau tidak bagus, diawali dengan proses yang tidak bagus. Kalau logikanya gitu. Untuk bisa menghasilkan output yang bagus itu harus dimulai dengan proses yang bagus. Yang baik gitu, yang benar kan gitu. Ini biaya seleksi hingga 500-600 juta ya? Ya. Pandangan Bapak ideal gitu? Ya, menurut saya bisa jadi ideal kan gitu. Bisa jadi tidak kan gitu. Tergantung peruntukannya untuk apa saja gitu. Makanya tadi saya sampaikan untuk lebih detailnya bisa dengan BKD lah gitu. Tapi mungkin saja apa yang saya sampaikan itu salah karena melihatnya dari informasi atau dari berita yang ada gitu kan. Tapi kalau yang saya baca dari media atau informasi yang beredar itu 500 sampai 600 juta. Hanya untuk mendapatkan satu jabatan sekda. Betul, satu orang. Satu orang sekda ya. Gitu. Artinya dengan biaya yang mahalnya harus kualitasnya harus bagus. Kualitas yang bagus gitu. Ya. Itu peran DPRD Komisi A ya. Betul, Komisi A itu sebagai mitra kerja bidang pemerintahan ya. Ya harus melakukan evaluasi ya dengan informasi tadi ya. Informasi itu kan fakta dari surat-surat kan, Pak ya. Betul. Ya, dengan terjadinya ya pandangan Bapak itu cacat administrasi. Ya. Dan memang cacat ya kalau melihat surat ke surat runutan surat gitu ya. Betul. Jadi kalau berbicara administratif itu tidak bisa bicara istilahnya di ini Pak tadi Kang tadi talar gitu atau tanpa melihat gitu kan. Harus dilihat, dicermati kan gitu. Contoh gini aja. Ketidakcermatan misalnya, ketika harusnya misalnya angka 11 kan gitu ditambah 0 aja kan beda penafsirannya. Betul. Gitu kan. Misalnya
harusnya misalnya angkanya itu 110, kemudian karena tidak cermat menjadi 10, kan penafsirannya jadi berbeda. Oke. Gitu kan. Itulah pentingnya kecermatan dalam hal administrasi negara. Itu maka lahirlah undang-undang tentang administrasi pemerintahan, gitu kan. Yang tujuannya itu tadi untuk menjaga ketertiban, menghindari penyalahgunaan wewenang, kan gitu, abuse of power terhadap sebuah tindakan. Oke. Gitu. Pak, pandangan Bapak ini opini ya. Apa yang DPRD Komisi A khususnya tahu nggak persoalan ini? Ya, saya kurang tahu karena sampai saat ini saya belum melihat baik melalui media gitu kan atau secara langsung langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD gitu kan. Tapi kalau melihat kemarin pemberitaan dari statement dari Pak Bupati di pemberitaan, DPRD hari ini memang cukup dinamis, gitu kan. Yang mudah-mudahan dinamisasi ini bisa berdampak terhadap kualitas kerjanya kan gitu. Nah, apa itu disampaikan Pak Bupati kan, hubungan antara birokrasi ya dengan DPRD dinamis. Kita kan punya hak untuk bicara juga masyarakat. Pandangan Bapak sebagai orang hukum atau Bapak kan aktivis hukum ya. Betul lah terjadi kedinamisan antara DPRD dengan birokrasi. Ya, saya kurang bisa menanggapi karena kan kinerja DPRD hari ini kita lihat tadi informasi yang ada di media, Pak. Kan gitu. Jadi kalau boleh menilai ya masih belum maksimal, Pak. Belum maksimal. Gitu. Kalau kita lihat dari informasi dari media. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu faktanya di dalamnya kan juga kita tidak tahu karena tidak mengikuti. Oke.